Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. We will present pronouns. Study Bahasa Inggris, Lecture Ridhani Fizi, MPD by Group 3. Stay tuned. Group 3, kelompok 3. Nama Ahmadiyah, NPM 21.14.0138. Atik Fitria, NPM 21.14.0144. Yunita, NPM 21.14.0149. Table of Contents, daftar isi. 1. Meaning of pronouns. 2. Types of pronouns. 3. Function of pronouns. 4. Thank you. Kita memasuki yang pertama, meaning of pronouns, pengertian pronouns. What are pronouns? Nah, pronouns atau kata ganti adalah salah satu komponen part of speech yang sangat penting dalam bahasa Inggris. Menurut tata bahasa Inggris atau grammar, pronouns adalah kata yang digunakan pada tempat nouns atau kata benda, dan sering disebut sebagai kata yang mengambil atau menempati posisi nouns. Nah, secara singkatnya, pronouns adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nouns. Nouns ini dapat berupa manusia, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Tabel berikut merupakan subject pronouns. Silahkan diperhatikan. Subject pronouns yaitu I, you, we, they, he, she. Subjek tersebut digunakan untuk menggantikan orang. Selain itu, subjek they juga digunakan untuk menggantikan plural nouns atau benda yang berjumlah lebih dari satu. Subjek he dan she juga dapat digunakan untuk menggantikan hewan, khususnya hewan peliharaan. Subjek it untuk menggantikan benda mati dan tumbuhan tunggal. He, she, dan it adalah singular subject atau orang ketiga tunggal yang selalu diikuti oleh singular verb atau kata kerja dasar. Sekarang kita memasuki yang kedua, yaitu types of pronouns, jenis-jenis pronouns. Banyak sekali jenis pronouns. Di sini kami akan menguraikan beberapa jenisnya. Yang pertama, personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik yang menempati posisi subjek dan objek. Pronoun subjek atau kata ganti yang menjadi subjek, dan pronoun objek, kata ganti yang menjadi objek. Sebagai subjek, kata-katanya yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. Contoh, yesterday, Lina came to my house. She was giving me a birthday surprise. Kemarin, Lina datang ke rumahku. Dia memberiku kejutan ulang tahun. Nah, kata she di sini adalah subjek yang menunjukkan kepada Lina. Kalau sebagai objek, kata-katanya itu me, you, her, him, it, us, them. Contoh, I wanted a new phone. My father bought me one 2 days ago. Aku ingin ponsel baru. Ayahku membelikanku 2 hari yang lalu. Kata me di sini adalah objek. Masuki jenis pronouns yang kedua, yaitu possessive pronouns. Adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang berasal dari personal pronouns. Possessive pronouns terbagi menjadi 2 bentuk.
dependent, dan independent. Dependent atau disebut juga dengan possessive adjectives, yaitu kata yang ditempatkan sebelum kata benda. Sedangkan independence atau possessive pronouns adalah kata yang ditempatkan setelah kata kerja. Contoh dari dependence adalah that is her bag. Itu adalah tasnya. Nah, kata her ini adalah dependent atau possessive adjective. Dia berada sebelum kata benda bag atau tas. Nah, contoh dari independence atau possessive pronouns adalah this shirt is mine. Kemeja ini adalah milik saya. Kata mine ini adalah independent atau possessive pronouns. Dia berada setelah kata kerja. Jenis pronouns yang ketiga yaitu independent pronouns. Independent pronouns adalah kata ganti yang ditujukan untuk mengganti orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti. Bentuknya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengganti orang, pengganti benda, dan pengganti tempat. Pengganti orang kata-katanya yaitu everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, nobody. Contoh, does anyone know where my suitcase is? Apakah ada yang tahu koper saya? Kata anyone adalah pengganti orang. Selanjutnya pengganti benda. Everything, something, anything, nothing. Contohnya, I have nothing to think about. Saya tidak memikirkan apapun. Kata nothing menggantikan benda. Selanjutnya, pengganti tempat. Everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Contohnya, I think I saw him somewhere. Saya rasa saya melihatnya di suatu tempat. Kata somewhere di sini menggantikan tempat. Nah, jenis pronouns yang keempat yaitu reflexive pronouns. Reflexive pronouns adalah kata ganti yang ditunjukkan untuk menegaskan subjek yang melakukan suatu kegiatan. Dalam bahasa Indonesia, reflexive pronouns bisa diartikan sendiri. Reflexive pronouns berupa myself, yourself, theyself, himself, herself, and itself. Contohnya, she closes the windows herself. Dia menutup jendelanya sendiri. Nah, kata herself ini adalah pronouns refleksif yang berarti sendiri. Nah, jadi dia melakukannya itu sendiri. Nah, itu tadi 4 jenis pronouns. Selanjutnya kita memasuki function of pronouns atau fungsi pronouns. Banyak sekali juga fungsi dari pronouns. Nah, yang pertama sebagai ganti kata benda. Sebagai ganti kata benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya atau menghindari pengulangan kata benda. Nah, maksudnya ini kita tidak perlu lagi menyebutkan kata benda itu berulang-ulang. Jika sudah sekali disebutkan, maka selanjutnya bisa saja kita gantikan dengan pronouns. Bila tidak ada pronouns, kita harus mengulang kata benda atau prasa benda berkali-kali, dan kalimat akan menjadi tidak efektif. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Do you know the man over there? It sounds the man is looking for something. Let's command the man. Perhaps we can help the man. Apakah kamu mengenal pria di sana? Sepertinya pria itu sedang mencari sesuatu. Mari kita datang ke pria itu. Mungkin kita bisa membantu pria itu. Nah,
Di sini terdengar beberapa kali disebutkan kata pria itu. Ini adalah kalimat yang tidak menggunakan pronouns. Jika menggunakan pronouns, kata pria itu mungkin akan hanya sekali dipakai. Dan kalimat akan lebih bagus, lebih efektif. Selanjutnya, fungsi yang kedua, subjek. Sebagai subjek dalam kalimat. Contoh, he is my math teacher. Dia adalah guru matematikaku. Nah, kata he atau dia itu menunjukkan subjek. Yang ketiga, fungsinya yaitu objek. Sebagai objek dalam kalimat. Contohnya, no one could call her yesterday. Tidak ada yang bisa menelponnya kemarin. Kata her di sini menunjukkan objek. Dan fungsi yang keempat, object of profession. Sebagai objek preposisi dalam kalimat. Contoh, I am afraid of them being offended. Aku takut mereka tersinggung. Nah, itu tadi contoh dari sebagai objek preposisi. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu subjective complement atau sebagai penjelas subjek dalam kalimat. Contoh, it is me who texted you via WA. Aku yang mengirimkanmu pesan lewat WA. Nah, di sini pronouns berfungsi sebagai penjelas. Dia menjelaskan bahwa dialah yang mengirim pesan lewat WA. Tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan apapun karena sudah digantikan dengan pronouns. Fungsi yang keenam, objective complement sebagai penjelas objek dalam kalimat. Contohnya, they simply made it hers. Mereka hanya menjadikannya miliknya. Di sini juga menjelaskan objek. Nah, dia menjelaskan objek si katanya. Katanya dijelaskan beberapa kali karena di situ adalah objek. Nah, itu tadi fungsi object complement. Selanjutnya, fungsinya question words atau sebagai kata tanya. Contohnya, what is this? Apa ini? Nah, ternyata pronouns juga berfungsi sebagai kata tanya. Misalnya tadi, apa ini? Di mana? Atau sebagainya. Yang terakhir, pronouns berfungsi sebagai conjunction atau kata sambung dalam kalimat. Contohnya, the software that he used in the research was SDL Trados. Perangkat lunak yang dia gunakan dalam penelitian ini adalah SDL Trados. Itulah uraian pronouns dengan beberapa jenis dan fungsinya dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Thank you.